Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Bilang, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dahsyat dan ajaib pagi hari ini. Ayo semangat kita datang kepada Tuhan ya. Karena Dia Allah yang tahu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Yesus berkata, Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik. Amin. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Engkau selalu memperhatikan kami. Dan saat ini kami mau datang lagi kepada Tuhan pagi ini Tuhan. Biar kami persembahkan ibadah kami seutuhnya kepada Bapa. Dan Bapa disenangkan. Kami mencari Tuhan sebelum kami beraktivitas, bekerja. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lagi katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
terima kasih. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Saat ku berjalan, tetap percaya kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Serah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah, mari sembah Dia, mari bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam keadaanmu yang mungkin tidak baik-baik saja, tetap katakan, aku menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji Engkau. Terima kasih. Bersyukur kepadamu. Amin. Bersyukur memuji-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kau layak dipuji. Kami tinggikan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau ajaib. Engkau mulia, Engkau kami sembah. Yesus Tuhan, terima kasih. Ya la 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 baya na 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 mo. Betapa baiknya Tuhan kita, betapa adilnya Dia. Dia Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Oh Yesus, kami bersyukur kepadamu. Urapan-Mu mengalir, sebab Engkau Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Thank you Lord. Ya mo ya la 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 masana. Bukan dengan kekuatan
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari berseru kepada Tuhan. Katakan, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dia harapan setiap kita, Dia pertolongan bagi setiap kita. Dia Roh Kudus, Dia pribadi yang manis. Oh, bakar semangat kami Tuhan, bakar roh kami Tuhan, biar kami seirama dengan hati-Mu, biar kami menemukan hati-Mu. Kami mau memandang Engkau, kami mau berseru, tolong jiwa kami supaya kami berubah lebih baik. Tolong setiap kami Tuhan. Ya moralalalabashandane yaralalalabaya. Oh yaralalabashanda. Oh yaralalabaya namo. Engkau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia. Kepadamu kami berseru, Yesus, Yesus. Kau yang
memegang setiap hidup kami Tuhan. Kiaralalamaya, namayaralalalamo. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Dia selalu membuat kita terpesona. Mari angkat tanganmu, suaramu katakan, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia yang membuat segalanya mungkin. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang kepada Tuhan dengan iman. Kami tidak mau datang dengan keraguan. Karena kami tahu ketika kami datang dengan iman, kami dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memiliki iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi ya. Ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa. Kita sedang tahap dididik sama Tuhan. Ya. Tadi malam ya kan, saya bersama dengan beberapa anak-anak muda dari kita lihat pameran Bapak Ibu Saudara ya. Pameran Expo di Tilung, di situ di lapangan yang besar di Palangkaraya. Kan di situ katanya setahun sekali, dan kami melihat di situ apa yang dipamerkan ya. Bukan pameran kesombongan, bukan. Tetapi produk-produk ya, hasil bumi. Kita lihat di situ ya, dan beberapa mereka main wahana-wahana gitu ya. Nah, di situ saya melihat ya mereka bersuka cita. Mereka cukup senang ya kan main di situ gitu.
Tapi saya melihat lagi ketika pulang, oh seperti ini, oh gini, ya, ini anak mudanya begini. Saya ajarin mereka, kalau kamu main kayak begini terus, itu sama dengan spiritnya perjudian. Mereka penasaran. Oh ya, ya, dan mereka lah main wahana seperti itu. Saya melihat, seperti ini. Ada yang buka celah. Oh ya udah, saya bilang, nah, ini pagi hari ini. Ada yang nggak doa pagi. Terkadang kita bawa kayak gitu tuh kita pengen nguji aja sih. Oh ternyata seperti itu, nggak doa pagi. Ya udah, mungkin beberapa waktu ke depan nggak usah pelayanan dulu. Ya, saya nggak main-main soal doa, Bapak Ibu Saudara. Jangan kira sama saya ini senang-senang terus. Saya lagi menguji Anda. Standarnya bukan saya. Nggak usah terlalu berat. Nih standarnya Pak Robi aja nih. Ya, beliau itu dari yang nggak percaya doa pagi. Nah sekarang rajin doa pagi. Bahkan bawa oksan tuh di belakang. Jangan kalah kita sama anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Jangan kalah, jangan main-main. Ya, nggak usah standarnya saya, nggak usah lah. Mungkin terlalu tinggi. Nggak doa pagi, nggak usah pelayanan dulu. Ya, nah ini harus berubah kita. Kalau mau pelayanan, doa itu yang utama. Mengerti di sini? Mau pelayanan, doa. Nggak usah pelayanan. Ya, say goodbye dulu sementara. Oke, kita lihat di sini. Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 6 ya, ayat 6. Kita lihat iman itu begitu penting. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulang lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Stop dulu. Ya, setiap kita kalau kita datang sama Tuhan, kita nggak punya iman, kita nggak berkenan kepada Tuhan. Sesuai ayat firman Tuhan. Betul nggak? Iya kan? Ya. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak berkenan kepada Tuhan. Iman itu penting supaya kita berkenan. Iman itu artinya percaya. Ya, kalau ada orang datang kepada Bapak Ibu Saudara, ya, dia ngaku-ngakunya dia mengasihi engkau. Dia mengakunya dia mengasihimu sebagai saudara seiman, sebagai saudaramu. Ya. Tetapi dia datang dengan nggak percaya sebenarnya. Dan dia bilang sama orang, saya sih datang sama dia itu menganggap dia saudara saya hanya karena formalitas saja. Hanya karena di depan keluarga saya, tapi sebenarnya saya nggak percaya sama dia. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara tahu seperti itu, Bapak Ibu Saudara bisa kecewa. Betul enggak? Engkau percaya sama dia, tetapi dia sebenarnya nggak tulus, nggak percaya sama kepadamu. Ya. Nah demikian pula Tuhan juga punya perasaan. Ketika kita nggak percaya sama dia dengan iman, ya, kita nggak berkenan, Bapak Ibu Saudara. Nah cuman masalahnya bagaimana kita mau berkenan kalau kita nggak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam seluruh kedagingan kita. Kalau kita hidup di dalam, ya, keinginan hawa nafsu kita sendiri, nggak akan mungkin iman itu bertumbuh. Nah penting sekali untuk kita menjaga iman ini. Kalau kita belum punya iman, engkau mungkin yang di YouTube yang melihat recording ini, ayo tumbuhkan imanmu kepada Tuhan. Jangan sampai imanmu loyo, jangan sampai imanmu kendor, jangan sampai rohmu itu tidak bertumbuh. Engkau akan dipertanyakan sama Tuhan, ada apa ini? Kok dia nggak bertumbuh? Oh mungkin daunnya terlalu banyak, mengganggu pertumbuhan, mungkin ya. Ya, ini
carangnya batangnya nggak gede-gede. Oh, ini di daunnya ini ada hama. Dipotong sama Tuhan. Sakit, dipotong. Ya, gambarannya itu digunting sama Tuhan. Sakit Bapak Ibu Saudara. Saya diproses Bapak Ibu Saudara. Ya, tahun 2009-2010. Saya dapat nubuatan dari nabi, marifat dari nabi, seorang profetik lah. Ya, hamba Tuhan yang profetik. Dia bilang kamu sedang digunting dan kamu akan bertumbuh lebih lebat. Syukur-syukurnya saya setia. Lah kalau lagi digunting, Bapak Ibu Saudara gak setia sama Tuhan, maka gak akan kuat. Bagaimana kita mau kuat? Saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur saya dapat pembimbing rohani waktu itu ya, 2009-2010. Dan terus saya kerja di kantor Bapak Ibu Saudara, di gereja full timer. Saya mendapat bapak rohani yang luar biasa. Saya mendapat komunitas yang tepat, yang bisa memberikan saya energi, spirit yang bagus, roh yang bagus. Saya hidup di dalam lingkungan rohani. Saya bersyukur di situ. Lah kalau kita nggak mau dididik, nggak mau doa, bagaimana kita mau bertumbuh? Ayo. Bagaimana kita mau punya iman? Nah, kita harus tahu di sini. Katakanlah inilah betapa kerasnya ikut Tuhan. Yaitu soal iman. Iman kita diperhitungkan sama Tuhan. Bagaimana mungkin mau kita punya iman kalau kita nggak mau doa, kita nggak mau baca firman, kita nggak mau melakukan firman, nggak bisa. Ya, saya lanjutkan lagi. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Kalau kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, Dia tahu kok apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dia sedang memberi dan merancang upah. Makanya Tuhan bilang, ayo beriman. Kalau kita beriman, ayo berdoa. Kalau kita orangnya yang mau berdoa, ayo mau dibentuk, mau ditegur sama pemimpin rohanimu. Ya, jangan kita mengeraskan hati dan membenarkan diri sendiri. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara bergereja, ya, engkau makan di situ, bertumbuh di situ. Jangan sedikit-sedikit ketika hamba Tuhan itu berkata, ya, soal kehidupanmu mungkin tidak langsung, tetapi dia pas dengan firman. Dan engkau tersinggung di situ, bersyukur bahwa engkau masih tersinggung. Artinya apa? Engkau masih hidup. Amin. Kalau engkau gak tersinggung lagi, berarti engkau sudah mati. Dengar itu baik-baik. Ya, gembalamu menasehatkanmu, dengar dia. Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube juga dengar itu. Dimanapun engkau bergereja. Iman itu begitu penting buat kita. Iman itu seperti akses, seperti tiket. Ya, kalau kita nggak punya tiket, kita nggak bisa nonton. Mau nonton film, nonton konser, nggak bisa. Kita harus punya tiket itu. Nah, di sini kita lihat, ternyata iman. Ketika kita punya iman, ya, kita harus menuju kepada Allah. Ini ayat di sini nih. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu memang ada. Dan Tuhan ketika kita menyembah Dia, kita berdoa, kita datang sama Bapa, kita mencari Dia sungguh-sungguh, maka Dia memberikan upah. Bukan berarti ketika kita datang sama Tuhan dan Tuhan baru aja merancangkan upah. Tidak. Sebelum kita lakukan itu semua, Dia sudah menyiapkan upah.
Cuman sebagai anak saya percaya sekali ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, Dia akan memberikan upah yang lebih besar kepada kita. Seperti kita menjadi orang tua. Anak kita rajin loh. Anak kita mau jadi teladan loh. Anak kita ini mau dibentuk. Anak kita ini luar biasa. Kita sudah siapkan dia upah. Tetapi kita melihat anak kita itu, kok dia makin luar biasa ya. Kecil-kecil udah mau melayani misalnya. Wah, kita akan siapkan upah lebih besar. Itu sebagai orang tua. Saya yakin ini Pak Daud, Bu Esther pasti selalu ingin memberikan memberikan upah, memberikan hadiah, lebih tepat hadiah kepada anak-anaknya ketika mereka melakukan kebenaran, melakukan firman. Betul enggak Pak Bu? Pasti kita sebagai orang tua itu sudah naluri kita selalu ingin memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Betul ya? Tidak mungkin kita ingin memberikan celaka. Makanya kadang kita mendidiknya dengan cukup tegas. Ya, betul ya Pak Robi Bokartini? Ini orang-orang tua di sini. Yang di YouTube dengar itu. Kita orang-orang tua ini ya selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak kita. Nah kadang mereka masuk didikan, mereka nggak mau taat. Tunggu dulu. Ya kan? Upahnya tunggu dulu. Bukan untuk menyenangkan kita saja, tapi baik buat dia. Betul? Baik buat dia. Coba dari kecil sampai dia gede umur 25 tahun. Dia masih bilang begini. Papa, mama minta ciki. Tuh kayaknya anaknya tuh berkebutuhan khusus ya. Kan kasihan. Kalau rohani kita kayak gitu gimana? Ini bicara rohani nih. Kalau rohani kita kayak gitu gimana? Dokter bilang enggak Pak, dia normal kok. Dia normal, dia enggak yang special need. Ya kan, berkebutuhan khusus enggak. Dia normal kok. Tapi dia masih bilang begini, Papa mama minta es krim. Gimana coba perasaan kita? Sedih kan? Harusnya dia semakin dewasa. Lah, jangan sampai kita 20 tahun jadi orang Kristen. Begitu aja terus. Jangan sampai kita memiliki mental yang selalu ingin ditayang-tayang-tayang sama Tuhan. Ya. Ayo kita menjadi dewasa. Kita perlu iman supaya kita menjadi dewasa. Kita perlu mencari Allah supaya kita bertumbuh lebih dewasa. Ketika kita dewasa, kita semakin berkenan kepada Tuhan. Itu bahasa saya lah kira-kira. Amin. Dan percaya ini sebagai penghiburan buat kita. Dia Allah yang memberikan upah buat setiap kita. Dia gak pernah berhutang kok kepada kita. Yang setuju katakan amin. Saya gak main-main Bapak Ibu Saudara. Dengan pelayanan ini kita harus doa. Ya. Harus doa. Gak boleh gak doa. Dibentuk di sini nih. Kalau kamu gak bisa bangun jam 2, jam 3 pagi lah, bangun jam 3:30 pagi. Kita bersama-sama. Ya. Nanti alasannya, maaf pastor ngelandau. Ya, bagi saya gak ada itu. Gak ada alasan kayak gitu. Maaf pastor gak ada paket. Tapi main game online, nonton film Netflix tanpa wifi, jago. Main Instagram ngeliat status orang, jago. Tapi disuruh doa pagi habis paket, nyalahin Tuhan. Habis paket. Itu kan mengarahkan nyalahkan Tuhan sebenarnya. Harusnya apa? Kenapa enggak di-manage dengan baik? Ini gak penting ini. Habis itu malas lagi baca firman. Ya sudah. Jadi jemaat biasa aja. Mau datang gak masalah kok.
kita nggak merasa gimana. Tapi kalau yang pelayanan ini kita harus jaga betul. Ketika engkau melayani pekerjaan Tuhan, mata setan tertuju kepada kamu. Itu yang kita jaga. Jangan sampai engkau lemah, akhirnya jatuh lagi, dan jatuh lagi. Bukan berarti kita bilang kamu tuh gak layak, bukan. Mending gak usah dulu. Ya, kita gak kayak seperti yang lain lah, yang asal comot sana comot sini, ayo pelayanan. Gak diperdulikan kehidupan rohani mereka. Nantinya orang yang comot-comot itu yang mempertanggungjawabkan semua. Kenapa kamu tidak mendidik anakku dengan baik? Saya nggak mau salah mendidik Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau. Ini tanggung jawab. Ya. Karena apa? Gara-gara pemimpin. Tuh bangsa Israel. Rajanya berbuat dosa, rakyatnya juga berbuat dosa. Baca firman Tuhan. Betul enggak? Selidiki firman Tuhan. Gara-gara raja Israel begini, maka rakyatnya pun berbuat dosa. Oh, hati-hati nih. Ya, oleh sebab itu jangan main-main. Yuk kita sama-sama setia terus membangun iman kita dengan apa? Terus setia berdoa. Dan kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang menyediakan upah buat setiap kita. Amin. Haleluya. Ayo kita berdoa sama-sama. Biar hari ini kita mendapat tuntunan yang baik dari Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sulit sekali untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Jangan diam. Minta tuntunan dari Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu. Tolong mereka, agar mereka ketika membangun iman mereka kepada Tuhan, mereka benar-benar sungguh-sungguh di dalam membangun ketaatan itu kepada Tuhan. Minimal mereka rajin berdoa Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Urapan Allah mengalir buat mereka, memampukan mereka. Tolong mereka ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Hari ini kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan, selamatkan bangsa kami dari semua keterpurukan ya Tuhan. Pulihkan setiap kami, ampuni kami Bapa. Ampuni bangsa kami, biar bangsa kami berkenan kepadamu. Biar bangsa kami memuliakan Engkau Tuhan. Bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Bapa, pulihkan, biar bangsa kami terbebas, terlepas dari semua bencana alam.
Lindungi masyarakatnya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk Indonesia. Engkau yang sanggup mengangkat naik dan bukan turun. Kami berdoa Tuhan untuk setiap provinsi yang ada dan kota-kota yang ada. Biar setiap kota-kota yang ada Tuhan mengalami hadirat-Mu. Biar Roh Kudus bekerja. Dan di tengah jalan di rumah mereka, mereka menangisi dosa-dosa mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja lewat doa-doa setiap kami. Pagi hari ini kami mau mengambil waktu yang terbaik. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Biar setiap gereja-gereja Tuhan mengajarkan yang terbaik, mengajarkan yang benar kepada setiap umat-umat-Mu. Bapak berkati, urapi mereka. Setiap gereja-gereja Tuhan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar gereja-gereja-Mu Tuhan siap untuk kedatangan-Mu kali kedua. Dan mereka tidak hidup di dalam kedagingan, tapi mereka hidup di dalam roh. Iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Berkati pembangunan gedungnya, berkati umat-umat-Mu yang mengikuti morning prayer ini. Berkati Tuhan. Dan juga setiap mereka yang bergumul akan saat-saat ini, tolong mereka. Lepaskan mereka Tuhan. Pulihkan mereka Bapa. Biar mereka mengalami hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan umat-umat-Mu yang memerlukan pertolongan Tuhan, yang memerlukan pekerjaan saat ini, yang memerlukan kelepasan daripada Tuhan, pemulihan di dalam batin mereka. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur dan doa ini yang dapat kami panjatkan kepada Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Ini doa kami. Hari ini tuntun setiap kami. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha. Yang mungkin masih di rumah. Menantikan jawaban doa. Tuhan kuatkan setiap umat-umat. Tolong mereka. Aku melepaskan berkat itu. Pertolongan daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Urapan Allah dan rahmat Tuhan yang baru mengalir buat engkau di dalam nama Yesus. Mari setiap kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sedikit pengumuman. Malam hari ini kita komsel, jangan lupa jam 6:30 malam di Base Camp. Kalau misalnya hujan, mohon disiapkan mantel. Di Indomaret ada jual 11.000 ya, enggak mahal-mahal Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan karena hujan kita enggak datang. Oke? Tuhan berkati, selamat pagi dan shalom. Shalom, selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Bless you. Dan berkati. Shalom semuanya, Oksan, Glenn, selamat. Halo Oksan. Glenn namanya Gen. Glenn. Oksan. Tuhan berkati ya. Nah,